Baik, pada video pembelajaran kali ini akan dibahas mengenai pigeonhole principle atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan prinsip sarang burung merpati. Sebelum memasuki materi, saya akan menyebutkan nama anggota dari kelompok kami. Yang pertama yaitu Putu Widiantara Artanta Wibawa dengan NIM akhir 005. Yang kedua Putu Putri Pratiwi dengan NIM akhir 010. Yang ketiga Dewa Gede Sidan Maharta dengan NIM akhir 073. Yang keempat Imade Sumagunawan dengan NIM akhir 108. Dan yang terakhir yaitu Rendra Pramatana dengan NIM akhir 117. Pada pigeonhole principle ini akan dibahas dua bagian materi. Yang pertama yaitu prinsip dasar pigeonhole dan yang kedua yaitu contoh soal. Pada prinsip pigeonhole ini, sarang burung merpati yang dimaksud bukanlah sarang burung merpati pada umumnya, namun hal tersebut hanya merupakan perumpamaan saja. Pigeonhole ini merupakan bagian dari teori kombinatorika, diibaratkan sebagai burung merpati yang mencari sarangnya. Dalam beberapa kasus dapat diselesaikan dengan memprediksi kemungkinan terburuknya suatu kejadian. Permisalannya, sarang ini dapat dimisalkan dengan M, sedangkan merpatinya adalah N. Nah, misal terdapat 10 ekor burung merpati dan 9 buah sarang burung merpati, kemungkinan terburuknya adalah terdapat seekor burung merpati yang tidak mendapatkan sarangnya, karena jumlah burung merpati melebihi jumlah sarangnya. Sehingga, setiap rumah merpati harus memuat paling sedikit 2 ekor burung merpati. Baik, kali ini akan memasuki bagian contoh soal. Contoh soal yang pertama, dalam suatu kelas terdapat 12 orang mahasiswa yang mengikuti survei dan mereka diminta untuk mengisi rumpang berupa hari lahir mereka. Paling sedikit ada berapa orang yang memiliki hari lahir yang sama? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus menentukan jumlah hari pada umumnya. Jumlah hari pada umumnya yaitu 7, yang terdiri dari Senin, Selasa, Rebu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Jadi dapat dianggap terdapat 7 orang mahasiswa yang memiliki hari lahir yang berbeda. Jika ditambahkan satu mahasiswa lagi, dapat dipastikan bahwa terdapat 2 orang mahasiswa yang memiliki hari lahir yang sama, sehingga jumlah paling sedikit yaitu 2 orang mahasiswa. Contoh soal selanjutnya yaitu dalam suatu SMA terdapat 111 orang mahasiswa. Berapakah paling sedikit banyak siswa yang berada dalam jenjang yang sama? Dapat diketahui bahwa jenjang suatu SMA ini ada 3, yaitu kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, 111 ini akan dibagi 3 yang hasilnya 37. Jadi jumlah paling sedikit dalam jenjang yang sama yaitu 37 siswa. Baik, sekarang saya akan melanjutkan materi dari Putri. Sekarang ada di contoh soal nomor 3. Di sini terdapat suatu himpunan A yang beranggotakan 1 sampai 123. Berapakah paling sedikit jumlah bilangan yang dipilih dari himpunan tersebut yang selisihnya 80? Kita bisa melihat kemungkinan terburuknya terlebih dahulu, yaitu kita memilih bilangan yang selisihnya bukan 80. Untuk mengatasi, kita perlu memilih bilangan 1 sampai 80, lalu memilih satu bilangan setelah 80. Jadi, jika diselisihkan dengan salah satu bilangan lain, maka akan menghasilkan selisih 80. Contoh, 81 dikurang 1 yaitu 80. Sehingga jumlah paling sedikit bilangan yang dipilih yaitu 80 ditambah 1 sama dengan 81 bilangan. Selanjutnya, contoh soal nomor 4. Berapa banyak kartu yang harus dipilih dari 52 kartu bridge agar terjamin bahwa sedikitnya ada 3 kartu dengan tipe hati yang dipilih? Kemungkinan terburuknya kita tidak akan mendapatkan kartu hati. Jadi kita akan memilih semua tipe kartu wajik, skop, dan keriting selain
kartu hati, yaitu terdapat 39 kartu selain kartu hati, yaitu ada 13 kartu wajik, 13 kartu skop, dan 13 kartu keriting. Yaitu jadi totalnya 39 kartu. Terus 3 kartu setelahnya baru terjamin bahwa ketiganya bertipe hati. Maka kita butuh memilih 42 kartu untuk menjamin bahwa 3 kartu yang dipilih itu bertipe hati. Selanjutnya, contoh soal terakhir yaitu contoh soal nomor 5. Di sini ada sejumlah siswa yang mengikuti ujian dengan komposisi soal berbagai berikut. Yang pertama, bagian pertama berisi 3 soal dengan tipe soal 2 pilihan, yaitu tipe pilihannya ada benar atau salah. Dan kedua, bagian berisi 5 soal dengan tipe soal pilihan ganda, yaitu ada pilihan A atau B atau C atau D atau E. Jadi banyaknya siswa minimal agar senantiasa terdapat 2 siswa dengan jawaban yang sama persis, baik pada bagian pertama maupun kedua, adalah: pertama, kita tentukan terlebih dahulu banyaknya kombinasi jawaban dari soal berbeda itu. Untuk yang tipe soal pertama, kita bisa menggunakan cara pepangkatan, yaitu 2 pangkat 3, yaitu jawabannya ada 8 variasi jawaban. Dan tipe soal kedua yaitu kita 5 pangkat 5, jadi menghasilkan 3125 variasi jawaban. Dengan demikian ada 8 dikali 3125 itu dan menghasilkan 25.000 varian jawaban total. Jika terdapat 25.000 siswa, maka bisa dipastikan memiliki jawaban yang berbeda-beda. Jadi jumlah minimal siswa agar terdapat jawaban yang sama persis adalah 25.000 ditambah 1 orang siswa. Jadi totalnya ada 25.001 siswa. Sekian video pembelajaran yang kami tayangkan, semoga bermanfaat dan sebagai akhir kami ucapkan terima kasih.